Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derista, NIM 191FK03051 dari tingkat 2B 1 Keperawatan, Bakti Kencana University Bandung. Di sini saya akan melakukan tindakan pertolongan persalinan. Selamat menyaksikan. Lalu kita memeriksa dan melihat tanda kala 2. Setelah itu kita pastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan. Pertama kita patahkan ampul terlebih dahulu. Patahkan, taruh. Setelah itu kita masukkan spuit pada set partum. Kita masukkan juga klem tali pusat. Setelah itu kita pakai apron. Setelah pakai apron kita cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dengan prinsip 6 langkah. Setelah itu kita pakai sarung tangan DTT untuk sebelah tangan saja. Setelah itu kita ambil spuit lalu isi dengan oksitosin. Kita buang pada tempat sampah infeksius, masukkan kembali. Setelah itu kita membersihkan vagina dari area vulva dan perineum. Kita bersihkan terlebih dahulu. Dengan menggunakan kapas basah. Buang pada bengkok. Setelah itu kita masukkan pinset pada larutan klorin 0,5%. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan dalam dengan memasukkan 2 jari. Ibu, saya masukkan ya, permisi. Ini pengecekan ini tujuannya itu untuk mengetahui porsio, serviks, lalu presentasi, posisi, kondisi panggul seperti ini. Setelah itu kita dekatkan bengkok. Kita masukkan kohor ke dalam untuk memecahkan ketuban. Seperti ini. Setelah itu kita tarik jika sudah. Buang pada bengkok. Seperti ini. Kita rapihkan. Setelah itu kita celupkan tangan kita pada larutan klorin. Anggap saja ini adalah larutan klorin. Kita cuci dan buka sarung tangan dengan keadaan terbalik. Setelah itu kita masuk pada pemeriksaan DJJ. Yang pertama kita berikan jali terlebih dahulu pada perut ibu. Ibu, saya akan memeriksa DJJ, yaitu denyut jantung janin ya ibu ya. Kita oleskan seperti ini pada perut ibu. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan DJJ. Baik, untuk normal
normal dari detak jantung janin ini adalah 120 sampai 160 kali per menit. Setelah itu kita beritahu keluarga dan ibu ketika sudah terasa his atau kontraksi, kita anjurkan bahwa ibu untuk mengedan, dan ketika sudah terasa ada his kasih tahu ibu untuk mengedan dan kasih tahu keluarga untuk membantu posisi pasien. Setelah itu kita atur posisi pasien dengan keadaan setengah duduk. Ibu, saya bantu ya Bu ya untuk keadaan untuk posisi ibu setengah duduk. Baik, kita anggap saja pasien sudah setengah duduk. Kita ke ataskan sedikit untuk selimutnya. Setelah itu kita pasang handuk di perut ibu. Setelah itu kita pasang underpad di sepertiga bokong ibu. Setelah itu kita gunakan APD yang terdiri dari masker. Setelah itu kita gunakan kacamata Google. Setelah menggunakan kacamata Google, kita gunakan upload terlebih dahulu ya. Setelah itu kita gunakan tutup kepala. Baik, anggap saja ini tutup kepala. Setelah itu kita pakai sarung tangan DTT. Setelah itu kita menolong persalinan dengan melibatkan tangan yang dominan ini memegang perineum dan yang lainnya di atas simbilikis antara memotong kepala. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan lilitan tali pusat pada leher janin ini untuk menunggu. Setelah itu kita menunggu hingga kepala janin selesai melakukan pembukaan. Setelah itu kita menunggu hingga kepala janin selesai melakukan pembukaan maksiluar secara spontan. Setelah itu gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu di depan muncul. Ini di bawah antara pubis. Setelah itu kemudian gerakan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Setelah itu kita anjurkan ibu untuk mengedan saat ada kontraksi. Ibu bisa mengedan ya Bu ya. Setelah itu kita setelah bahunya lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ini untuk menyanggah kepala bayi. Setelah itu lengan dan siku sebelah bawah seperti ini. Setelah itu gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas. Setelah itu badan dan leher lahir, tangan kiri menusuri untuk memegang tungkai bawah. Setelah bayi lahir, kita letakkan bayi di handuk yang telah diletakkan di perut ibu tadi seperti ini. Setelah itu kita nilai warna kulit dari bayi ini, bayinya nangis kencang atau tidak, bayinya aktif atau tidak, dan tidak maksudnya bergerak aktif atau tidak, dan dia kesulitan bernapas atau tidak. Setelah itu kita beritahu ibu bahwa ibu akan disuntik oksitosin yang tujuannya itu agar uterus berkontraksi dengan baik. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan penyuntikan pada area paha Ibu ya Bu ya. Ya Ibu, nanti kalau sakit Ibu bisa tarik napas. Ya, baik, setelah itu kita ambil spuit yang sudah berisi, kita berikan oksitosin. Lakukan penyuntikan. Ibu tarik napas ya. Baik.
Untuk penyuntikan oksitosin ini dilakukan 1 menit setelah bayi lahir dengan dosis 10 unit secara intramuskuler. Ini di sepertiga paha, paha atas bagian distal lateral. Baik, setelah 2 menit persalinan, jepit tali pusat dengan klem 3 cm seperti ini ya. Setelah itu dari ini 3 cm dari pusat tali tali bayi dengan klem 3 cm. Setelah itu kita jepit lagi di atas tali pusat ini sekitar 2 cm. Setelah itu kita lakukan pemotongan di area tengah. Sebelum melakukan pemotongan, kita berikan alkohol swab terlebih dahulu seperti ini. Setelah itu kita lakukan pemotongan. Setelah itu kita lakukan skin to skin pada ibu dan bayi dengan cara seperti ini. Kurang lebih untuk waktunya ini sekitar 1 jam. Setelah itu setelah meletakkan bayi pada perut ibu, kita letakkan tangan kiri ini di atas perut ibu. Setelah itu kita sambil tangan bawah ini kita menegangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali dengan tangan kanan lalu sampai plasenta keluar. Ini kita berikan message di sini ya. Baik, setelah itu kita tarik terus menerus dan pegang plasenta dengan menggunakan 2 tangan seperti ini. Kita lakukan pemutaran searah ini untuk menghindari robekan selaput ketuban. Baik, kita letakkan plasenta pada tempat. Setelah itu kita berikan masas pada fundus uteri. Setelah ini baik. Setelah itu, setelah plasenta keluar, kita lakukan pembersihan pada area vagina, lakukan evaluasi seperti ini dari vagina ke perineum. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak ada pendarahan pervaginam. Seperti ini ya. Setelah itu lakukan skin to skin ini selama kurang lebih 1 jam. Setelah itu kita timbang bayi. Setelah ditimbang, kita ukur juga tinggi badan bayi. Setelah itu kita pakaikan popok. Setelah pakaikan popok, kita pakaikan baju. Anggap saja ini sudah saya pakaikan baju. Setelah itu kita beri tetes mata pada bayi seperti ini ya. Setelah itu kita berikan vitamin K. Vitamin K ini sebanyak 1 mg di area intramuskular pada bayi, pada paha bayi. Adik, kita suntik dulu ya. Nah, setelah itu kita berikan kembali imunisasi hepatitis B di paha sebelah kanan. Kita kasih kembali. Setelah itu kita setelah melakukan pemberian vitamin K dan hepatitis B, kita bedong. Setelah itu kita lakukan pemantauan kontraksi untuk mencegah perdarahan pervaginam.
Setelah itu kita ajarkan kepada ibu dan keluarga cara masas perut ketika ada kontrasi dengan cara seperti ini. Baik, setelah itu kita lakukan pengecekan TTV. Ibu, kita cek dulu ya Bu ya, tekanan darah ibu, nadi, sama respirasi. Punten ya Bu ya. Baik. Saya akan mengecek respirasi dan nadi ibu ya. Setelah itu kita bereskan alat. Lalu kita bersihkan area vagina dengan menggunakan washcloth. Ini dengan bersihkan area dari panggul ibu seperti ini dengan menggunakan larutan klorin. Setelah itu kita pasang celana dalam untuk ibu. Baik. Setelah itu kita lepas handscoon. Kita bersihkan dan celupkan tangan pada larutan klorin. Ini ya. Setelah itu kita cuci tangan. Kita lepas APD. Setelah itu kita lakukan terminasi pada ibu. Ibu, tindakannya sudah selesai ya Bu ya. Nanti untuk ibu bertemu bayinya kita ada jadwalnya Ibu. Sekarang bayinya masih berada di ruangan bayi. Ya, untuk waktunya terima kasih Ibu. Semoga Ibu cepat sembuh, cepat pulih dan bisa cepat pulang ya Bu ya. Ya. Untuk bayinya keadaannya baik, normal semuanya, dari segi fisiknya tidak ada yang kekurangan. Ya. Ibu, saya pamit ya Bu ya. Ya, assalamualaikum Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tindakannya sudah selesai. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.